Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia dan pagi ini kami kembali hadirkan tanya jawab COVID-19 di Sapa Indonesia. Sudah ada dokter spesialis paru, Dr. Jaka Pradipta, sudah bersama saya di studio. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Dr. Jaka ya manggilnya begitu ya. Nah, Dr. Jaka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar virus corona dalam 2 segmen ke depan di Sapa Indonesia. Pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui media sosial, Instagram @sapaindonesia_kompas.tv dan @kompas.tv, juga melalui line telepon yang sudah kami buka sekarang di 021 5366 0500, tapi kami akan menjawabnya di bagian kedua. Langsung saja kita buka pertanyaan dari netizen di layar ya bersama Dr. Jaka, supaya mudah-mudahan makin banyak pertanyaan yang kita jawab ya dokter. Ya. Dimunculkan pertanyaannya? Ini dia. @Nuri_Herianto. Tanya dong, jalanan dan pagar-pagar depan rumah disemprot. Tujuan ini disinfektan maksudnya. Ya, betul. Tujuannya apa sih? Kan virusnya mati kena sinar matahari. Jalan dan pagar kepanasan juga seharian. Jadi rancu ini di masyarakat, Dok. Ya, oke. Jadi kalau kita menilai pola penyebaran virus corona ini kan memang utamanya adalah human to human, antara manusia dengan manusia, apakah itu dengan droplet ataupun kontak tangan. Nah, salah satu upaya kita juga untuk mengurangi pola penyebaran adalah kita juga coba membasmi yang di lingkungan dengan cara menggunakan desinfektan. Memang sinar matahari itu bisa untuk membunuh, tetapi kita nggak punya parameter yang jelas. Ya. Suhu, kelembaban, dan lain-lainnya, sehingga memang pemerintah juga mengupayakan untuk melakukan desinfektan secara langsung. Tetapi yang harus diingat bahwa desinfektan itu bukan kunci. Jadi kadang-kadang orang merasa nyaman ketika sudah didesinfektan. Oh, kita sudah bebas dari virus corona. Enggak. Tetap pola penyebaran adalah human to human. Makanya desinfektan jalan, jaga jarak, social distancing juga harus jalan. Itu kata kuncinya. Hal-hal yang membuat kita untuk tidak berhubungan langsung dengan orang ke orang begitu ya. Bersalaman, jangan lagi untuk sementara ini. Nah, hal semacam itu terus kita lakukan. Terus kita lakukan sambil pemerintah juga melakukan desinfektan lingkungan secara rutin. Jadi berbarengan. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan-pencerahan di tengah mewabahnya virus corona. @Cikas Hafam, kira-kira begitulah ya. Tetangga saya, Dok, punya komplikasi sakit paru-paru. Nah, ini dokter paru-parunya ada nih. Dan syaraf gejala vertigo. Kemudian disertai sesak nafas, batuk, dan badannya kebas atau semutan ya sebelah. Tapi kata dokter itu bukan corona. Apakah yakin itu bukan COVID-19? Terima kasih banyak. Memang di era COVID sekarang, mindset kita selalu, ini COVID dulu, kalau bukan baru penyakit yang lain gitu ya. Dengan kondisi KLB, pandemi dunia ini bahkan. Jadi kalau kita ngeliat dari gejalanya, memang ini utamanya ke saraf. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika seseorang mempunyai penyakit yang lain, apakah itu stroke, apakah itu penyakit paru, TBC, asma, dan lain-lain, akan menjadi memperberat gejala COVID. Dan juga daya tahan tubuh turun sehingga resiko COVID juga akan meningkat. Ini yang sering disebut kalau punya penyakit bawaan, resiko untuk memperparah kalau terpapar virus corona, ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud gitu. Nah, jadi memang kalau dokter sudah menilai ronsennya, darahnya, dan lain-lain tidak mengarah ke arah COVID, ya berarti memang bukan COVID gitu. Mungkin karena penyakit yang lainnya. Tapi kalau kita lihat, ini orang yang sangat berisiko terkena dan bahkan gejala menjadi lebih berat. Jadi memang harus waspada terus. Oke, jadi tetap tenang kalau ada warga yang sakit dan lain-lain, dan kita dengar dibawa ke rumah sakit sudah dinyatakan bukan COVID, tetap tenang, jangan panik, dijaga saudara-saudara kita itu agar mereka dengan penyakit bawaannya justru tidak terpapar begitu ya. Oke. Saling menjaga. Saling menjaga. Selanjutnya, grafis yang berikutnya pertanyaan netizen @James Shocking, kira-kira begitu ya, agak sulit-sulit ini memang nama kalau di netizen. Selamat pagi, apakah yang sudah pernah terpapar COVID-19 tidak akan terkena lagi? Istilahnya sudah kebal, apakah mungkin COVID-19 ini bermutasi menjadi virus baru yang lebih dahsyat lagi penyebarannya? Virus ini adalah virus baru, SARS-CoV-2 ini. Memang kita masih butuh banyak penelitian lebih lanjut mengenai virus ini. Nah, kalau kita lihat tren-tren sebelumnya, virus-virus SARS yang sebelumnya memang dia tidak mudah bermutasi dengan cepat gitu. Jadi ketika kita sudah terkena infeksi, terbentuk antibodi, sudah memiliki pertahanan. Harusnya seperti itu. Tapi kita terus pantau karena hari demi hari
penelitian terus berjalan, mutasi juga mungkin bisa terjadi. Nah, kalau memang terjadi mutasi pada virus ini, itu yang sangat kita takutkan. Karena yang terjadi adalah akan lebih panjang lagi kejadian pandemi ini. Ya, karena kita harus berperang terhadap virus baru lagi. Yang kita tidak harapkan. Jadi kalau kita sudah pernah terpapar COVID-19, seharusnya kita akan lebih sulit terpapar, tapi tetap mungkin terpapar lagi. Ya, tetap mungkin lagi. Meskipun memang seharusnya nih, kadang-kadang ilmu pengetahuan seperti ini Mas Bayu, dia akan terus berkembang. Ketika terbentuk antibodi harusnya udah gak akan kena lagi gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini terus melindungi kita, ya daya tahan tubuh kita. Sekali lagi yang selalu ditekankan oleh para dokter dari ID yang hadir di sini, jaga terus imunitas tubuh kita ya. Meskipun kita sudah dinyatakan sembuh, tetap harus jaga dan saling menjaga orang lain. Dan menjaga orang lain. Oke, selanjutnya netizen yang lain yang sudah hadir, yang grafisnya sebentar lagi kita hadirkan, @DoniSurianto2001. Halo dok, saya mau bertanya, kita dianjurkan untuk berjemur 1 jam, agak berkurang biasanya yang saya tahu ini ya, hanya beberapa menit, dan didampingi dengan berolahraga, apakah itu sudah cukup untuk mencegah corona? Oke, yang menjadi statement di sini kan mencegah corona ya. Jadi banyak cara untuk kita mencegah corona. Saat ini yang paling utama adalah jaga jarak, kurangi kontak. Ya. Stay at home itu pentingnya itu. Itu yang menjadi sangat penting saat ini. Kedua adalah baru kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Gitu. Apakah dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan berjemur ini adalah salah satunya. Jadi meningkatkan imun kita. Betul. Setengah jam di waktu sudah agak siang, jam 9, jam 10 gitu ya. Kalau jam 11-an kita mungkin 10-15 menit cukup. Gitu ya. Olahraga juga penting gitu. Jadi ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk menjaga daya tahan tubuh. Tapi kalau dirasa bahwa ini sudah cukup, menurut saya belum cukup. Gitu ya. Tetap harus social distancing, jaga jarak, makan makanan yang bergizi itu juga yang utama. Ya, sehingga kemudian kita tetap menjaga kemungkinan kita terpapar dari orang lain, itu harus kita jaga. Yang selanjutnya, netizen masih sempat di bagian ini, kalau masih ada @iskomaji, ciri khas COVID-19 itu apa dari hari pertama sampai positif? Ini penting nih, karena pemirsa, Dr. Jaka ini salah satu yang terus menangani para pasien yang terpapar positif corona di beberapa rumah sakit, termasuk di Wisma Atlet. Sekali lagi dok, ini seperti apa? Jadi kita harus berpikir bahwa 80% gejala itu ringan, bahkan asimptomatik. Tidak ada gejala. Tidak ada gejala, itu 80%. 15% gejala sedang berat, yaitu sudah ada pneumonia atau radang parunya menyebabkan sesak. Karena COVID-19 dikenal menyerang pernafasan. Paru yang diserang gitu ya. Kemudian yang terakhir 5%-nya baru keadaan kritis atau bahkan meninggal dunia. Nah, di 80% ini variasi gejala itu sangat berbeda-beda setiap orang. Apakah ini nggak bisa dipikir sama saja begitu ya? Tidak bisa. Apakah itu dari gejala ringan batuk pilek, ya, batuk kering biasanya, radang tenggorokan, kemungkinan ada diare. Ada yang diare dan mual. Berarti itu virusnya sampai di lambung gitu ya? Seperti itu. Nah, meriang dan demam, nyeri-nyeri sendi, nah itu adalah sign awal. Tapi bukan berarti kita juga langsung berpikiran ini COVID. Jadi ketika ini gejala muncul, yang perlu kita lakukan adalah self medication dulu. Kita punya obat di rumah, kita punya vitamin, obat warung apapun kita minum. Jangan panik. Kita obati dulu, jaga jarak di rumah, pakai masker, ya, jauh dari keluarga di rumah dulu, kita isolasi diri di rumah. Setelah itu kita akan pantau. Dalam 2-3 hari gejala tidak membaik ataupun memberat, barulah kita mencari pengobatan. Atau beberapa dokter mengatakan kalau kemudian dalam 2-3 hari ada sesak napas, nah ini harus segera menuju ke itu adalah obat. sign untuk kita memang ini mungkin bukan virus yang biasa. Dalam musim perubahan cuaca pancaroba seperti ini, Dr. Jaka, saya juga bertanya nih secara pribadi untuk pemirsa juga. Kan kita suka saja flu begitu kan, dari musim penghujan mau ke musim panas nih. Nah, kita jangan panik. Ya. Mungkin kita ada meriang atau demam begitu, ada flu sedikit, batuk misalnya, radang tenggorokan, minum obat-obatan kita yang biasa, mungkin yang generik yang bisa ditemui di warung. Kalau dalam 2-3 hari menurun semua gejalanya, itu bagus. Ya, berarti bukan corona. Jadi jangan panik. Kira-kira begitu ya dok ya? Karena kalau kita langsung panik, langsung mencari rumah sakit, yang ada adalah semua berkumpul di rumah sakit, risiko penularan di rumah sakit itu sangat tinggi. Jadi kita bergantian deh. Kalau bisa di rumah, kita di rumah dulu. Nggak bisa, baru kita ke rumah sakit. Itu jadi harus saling
gantian istilahnya seperti itu. Ya, dimengerti bahwa selama kita tidak perlu ke rumah sakit, jangan ke rumah sakit, apalagi rumah sakit rujukan corona, karena memungkinkan kita justru terpapar. Betul. Baik, makasih Dokter Jaka. Kita break dulu untuk kemudian nanti kita terima line telepon. Anda bersiap yang sudah siap-siap ditelepon oleh para produser kami. Kami segera kembali usai jeda.